Halo para penonton setia channel Jago Ngora, gimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Karena pada episode kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Gacha episode ke-78. Dimana pada episode sebelumnya, Lin Xiu dan Luo Yi berhasil kembali ke permukaan setelah berhasil mendapatkan bunga teratai es api. Melihat itu, para seniman bela diri yang ada di sana pun berniat untuk merebut bunga teratai es api dari tangan Luo Yi dan berniat untuk menghabisi nyawanya. Luo Huotian sebagai kakak Luo Yi pun menjadi sangat marah mendengarnya, dan dia langsung menunjukkan kekuatan aslinya kepada mereka semua dengan berubah wujud menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Karena Luo Huotian ternyata adalah seorang seniman bela diri tingkat 8, di mana dia selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya. Bagaimanakah pertarungan untuk memperebutkan bunga teratai es api itu? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Di saat semua orang merinding ketakutan setelah melihat perubahan wujud Luo Huotian yang ternyata adalah seorang seniman bela diri tingkat 8. Salah seorang dari mereka maju ke depan, kita sebut saja dia si Codet. Dia berkata, "Kalian semua jangan takut, di hadapan kita hanya ada seorang saja seniman bela diri tingkat 8, sedangkan di pihak kita ada banyak seniman bela diri tingkat 7. Si Codet pun menekan pedangnya ke arah Luo Huotian dan kembali berkata, "Apakah kalian semua pernah mendengar pepatah yang mengatakan kalau lautan semut bisa menumbangkan seekor gajah? Jadi dengarkan perkataanku ini baik-baik, kita akan menyerangnya bersama-sama dari berbagai arah." Mendengar itu, Luo Huotian langsung tertawa dengan sangat keras. Dia bilang, "Hahaha, kalau kau memang berpikir seperti itu, majulah kalian secara bersama-sama. Lagi pula, aku sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melakukan petaian." Sementara itu, bunga teratai es api yang sedang dipegang oleh Luo Yi, apinya mulai meredup. Karena waktu sudah berlalu cukup lama setelah Luo Yi memetiknya, dan kalau tidak segera diserap oleh seseorang atau dipindahkan ke wadah khusus, maka bunga teratai es apinya akan lenyap tanpa tersisa. Lin Xiu pun langsung menyadarinya. Dia bilang, "Oh tidak, api dari bunga teratai es api ini mulai redup. Kita harus segera melakukan sesuatu, karena jika tidak, bunga itu akan lenyap dan semua usaha kita untuk mendapatkannya akan menjadi sia-sia." Luo Huotian yang juga mendengarnya, dia langsung menoleh ke belakang dan berkata, "Bunga teratai es api akan langsung menghilang dengan cepat ketika meninggalkan danau teratai es. Jadi bunga itu harus diserap sesegera mungkin." Tentu saja hal itu akan sangat sulit untuk dilakukan, karena di sekeliling Lin Xiu sudah berkumpul banyak seniman bela diri yang berniat merebutnya. Lin Xiu berkata, "Kau bilang harus menyerapnya di sini sekarang juga, tapi hal itu mustahil untuk dilakukan." Karena mereka melihat ke arah bunga teratai es api itu dengan tatapan yang penuh semangat. Dengan penuh percaya diri, Luo Huotian malah tersenyum kepada Lin Xiu. Dia bilang, "Kau tidak perlu memasang wajah suram seperti itu. Aku akan menerjang ke arah mereka dari depan, dan kau tinggal urus ikan-ikan teri yang lolos dari jaring." Lin Xiu menjawab, "Kalau begitu, baiklah, aku serahkan garis depan kepadamu." Lalu Lin Xiu pun membayangkan saat Luo Yi melindunginya, di saat Lin Xiu sedang menyerap kristal core elemen es beberapa waktu yang lalu, dan Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, "Waktu itu, Luo Yi mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku, jadi sekarang adalah giliranku untuk melindunginya." Lin Xiu pun berkata kepada Luo Yi, "Luo Yi, kau seraplah bunga teratai es api itu sebelum terlambat, karena aku dan kakakmu akan melindungimu saat kau menyerapnya. Jadi kau fokus saja dan jangan memikirkan hal lainnya." Tapi Luo Yi hanya diam saja setelah Lin Xiu berkata seperti itu kepadanya, dan malah menatap Lin Xiu dengan tatapan yang dingin tanpa berkata apa-apa. Xiao Ruosui tiba-tiba langsung maju ke depan. Dia bilang, "Lin Xiu, aku tidak bisa menyetujui usulan ini karena jumlah mereka sangat banyak." Sementara Luo Yi hanya menatapnya dan masih belum berkata apa-apa tentang usulan itu. Meskipun Xiao Ruosui tidak setuju dengan usulan itu, Lin Xiu langsung meyakinkannya dengan berkata, "Kakak Xiao, kau tidak perlu khawatir. Serahkan semuanya kepada kami para laki-laki. Kau tetaplah di sana bersama Luo Yi." Lalu Luo Yi langsung bersimpuh di sana untuk menyerap bunga teratai es apinya. Dia bilang, "Baiklah, sekarang aku akan mulai menyerapnya." Xiao Ruosui menjawab, "Kapan aku mengatakan kalau aku menyetujui usulan ini? Tapi sudahlah, lakukan saja sesuka kalian." Tanpa membuang-buang waktu lebih lama lagi, Luo Yi langsung menyerap bunga teratai es api itu sebelum bunganya lenyap, dan menyerahkan sisanya kepada Lin Xiu dan yang lainnya untuk melindunginya saat Luo Yi menyerap bunga teratai es api tersebut. Melihat Luo Yi yang akan segera menyerap bunga teratai es apinya, tentu saja mereka tidak akan membiarkannya begitu saja, dan langsung bergegas untuk menghentikannya sambil berkata, "Xian, gadis itu akan menyerap bunga teratai es apinya." Temannya menambahkan, "Ayo cepat kita hentikan dia dan habisi mereka semua untuk merebut bunga teratai es apinya." Tapi terlihat seseorang yang langsung melompat menuju ke arah dua orang itu. Jorelaksuk, hyuk, juralit, jeleng. Rupanya
Itu adalah Luo Huotian yang dalam waktu sekejap saja sudah berada di hadapan mereka untuk melancarkan serangan. Dia bilang, "Kalian melihat ke arah mana? Apakah kau tidak bisa melihatku? Sekarang pergilah ke neraka." Swuk Hyuk Juralis Des. Wadaw! Luo Huotian pun langsung melancarkan serangan telak dari jarak dekat yang tentu saja tidak bisa dihindari olehnya, dan orang itu pun langsung terpental dari sana. Saking kuatnya pukulan yang dilancarkan oleh Luo Huotian, terlihat tubuh orang itu pun langsung hancur tanpa bisa dikenali lagi, dan tentu saja orang itu pun langsung seketika. Lalu tubuhnya menghantam tanah dengan sangat keras sehingga terciptalah kepulan asap yang sangat tebal di sana. Tentu saja orang-orang yang ada di sana pun sangat terkejut melihatnya. Mereka berkata, "Ini sangat gila, dia bisa menghabisi seorang seniman bela diri tingkat 7 hanya dengan sekali serangan saja. Meskipun dia seorang seniman bela diri tingkat 8, tapi kekuatan miliknya itu sangatlah luar biasa." Di saat mereka masih terkejut, karena salah seorang dari mereka dihabisi oleh Luo Huotian dengan sangat mudah, Luo Huotian langsung menerjang ke arah mereka sambil berkata, "Apakah sekarang kalian baru merasa ketakutan? Tapi semua itu sudah terlambat, karena aku akan membunuh kalian semua." Kemudian, di saat pertarungan sedang berkecamuk di sana, terlihat ada seseorang yang berhasil menyelinap dan langsung menerjang ke arah Luo Yi sambil berkata di dalam hatinya, "Hehehe, kalian semua bertarunglah sampai kalian mati, karena bunga teratai es apinya akan menjadi milikku." Tentu saja, Lin Xiu yang bertugas untuk mengejar orang yang berhasil lolos dari Luo Huotian, dia tidak akan membiarkan ada seorang pun yang mengganggu Luo Yi saat sedang menyerap bunga teratai es api, dan langsung menghadang orang itu menggunakan tombak Blackout miliknya. Lin Xiu pun langsung menyerang orang itu dengan serangan bertubi-tubi Swuk Hyuk Juralit Plus. Swuk Hyuk Juralit Plus Deui. Karena orang itu berhasil menghindari serangan yang dilancarkan oleh Lin Xiu kepadanya, dia bilang, "Seorang seniman bela diri tingkat 5 sepertimu berani menyerangku? Sepertinya kau sudah bosan hidup." Tapi Lin Xiu hanya tersenyum saja melihat kesombongan dari orang itu. Dia berkata, "Oh, kau sangat percaya diri sekali. Mari kita lihat, apakah kau masih bisa berkata seperti itu setelah aku melancarkan serangan selanjutnya." Lalu Lin Xiu langsung mengeluarkan teknik tombak bunga badai miliknya yang telah dilapisi oleh energi spiritual es, di mana jika seseorang sampai terkena oleh serangannya, maka pergerakan targetnya akan melambat dan tubuhnya mulai membeku. Orang itu pun tidak sempat untuk menghindari serangan yang dilancarkan oleh Lin Xiu kepadanya, dikarenakan suhu di sekitar sana tiba-tiba menjadi dingin, yang membuat pergerakannya melambat dan akhirnya mulai membeku. Orang itu berkata, "Siap, seingatku serangannya menggunakan elemen api, tapi sekarang dia menyerangku menggunakan serangan elemen es. Ini buruk, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku." Di saat orang itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya yang mulai membeku, terlihat tombak Lin Xiu yang melesat menuju ke arahnya. Dia bilang, "Karena hawa dingin ini, tubuhku langsung membeku dengan cepat, aku tidak akan bisa menghindari serangan darinya." Tapi benda apa yang ada di tombaknya itu? Rupanya, Lin Xiu juga menyelipkan ular teratai es di ujung tombaknya untuk menghabisi orang itu, dan tentu saja membuatnya sangat terkejut dan kembali berkata, "Shin, bukankah itu adalah ular teratai es? Dasar bocah bajingan, kau tidak pantas disebut sebagai seorang seniman bela diri karena kau menggunakan cara yang sangat licik seperti ini." Lalu Lin Xiu langsung menusuk leher orang itu, sedangkan ular teratai es langsung menggigit hidungnya, sehingga dia langsung menjerit kesakitan dengan sangat keras. Wadaw, setan anjing peri anjir. Dan akhirnya, sekujur tubuhnya pun langsung diselimuti oleh energi spiritual es milik Lin Xiu yang bercampur dengan racun ular teratai es, sehingga tubuh orang itu pun langsung melepuh dengan sangat cepat dan akhirnya tes tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah berhasil menghabisinya, Lin Xiu pun tertawa. Dia bilang, "Hahaha, ternyata seorang seniman bela diri tingkat 5 hanya memiliki kemampuan seperti ini saja. Dan apakah kau tahu alasannya? Kenapa aku tidak menggunakan teknik serangan elemen api milikku? Karena si kecil yang aku bawa dari danau teratai es tidak menyukai api." Melihat temannya kembali dihabisi oleh Lin Xiu secara kejam, tentu saja membuat rekan-rekannya menjadi sangat marah dan langsung menerjang ke arah Lin Xiu bersama-sama sambil berkata, "Kau memang manusia hina yang sangat licik. Kami tidak akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi, dan hari ini kami akan menghabisimu tanpa memiliki pemakaman." Tapi Lin Xiu tidak merasa takut sama sekali, meskipun mereka menerjang ke arahnya bersama-sama. Dia bilang, "Cih, sekumpulan seniman bela diri tingkat 6 berniat mengeroyok seorang seniman bela diri tingkat 5. Bukankah kalian sendiri yang tidak mempunyai etika bertarung yang seharusnya dimiliki oleh seorang seniman bela diri?" Rupanya, di balik sikap penuh percaya diri yang ditunjukkan oleh Lin Xiu, dia masih memiliki beberapa ular teratai es yang dia sembunyikan di balik tubuhnya, dan langsung melemparkan ular teratai es itu ke arah mereka sambil berkata, "Hahaha, untungnya aku masih memiliki banyak ular teratai es yang telah aku ambil dari danau. Jika kalian memang ingin menghabisiku, maka bersiaplah untuk mati." Tentu saja,
Orang-orang yang berniat untuk menyerang Lin Xiu, mereka langsung berhenti untuk menghindari ular teratai es yang melesat lurus ke arah mereka, sehingga kepulan asap yang tebal pun muncul di sana. Mereka bilang, "Sialan, bocah bajingan itu menggunakan ular teratai es sebagai anak panah. Kalian jangan sampai terkena oleh gigitan mereka, jadi cepat menjauh dari tempat ini." Sementara itu, Luoyi yang sedang menyerap bunga teratai es api, dia sudah memasuki tahap akhir. Dan proses penyerapannya pun akan segera selesai setelah Lin Xiu dan juga yang lainnya terus melindungi Luoyi dari orang-orang yang berniat untuk merebut bunga teratai es api itu darinya. Tapi, terlihat ada seseorang yang berhasil lolos dan menuju ke tempat Luoyi berada. Dia bilang, "Haha, kau tidak akan bisa lagi menyerap bunga teratai es api itu, karena aku akan segera menghabisimu dan mengambil energi bunga teratai es api yang sudah terserap oleh tubuhmu." Melihat itu, Xiao Ruosui yang dari tadi berada di dekat Luoyi, dia langsung menghadang orang itu dengan menggunakan teknik butterfly dance miliknya. Meskipun Xiao Ruosui tidak menyukai sifat dingin Luoyi, tapi hal itu tidak serta-merta membiarkan seseorang menghabisi Luoyi di depan matanya sendiri. Suk Hyuk Jurali Trong! Orang itu yang merupakan seniman bela diri tingkat 7, tentu saja bisa menangkis serangan yang dilancarkan oleh Ruosui dengan mudah. Dia bilang, "Dasar pelat, kau pikir seorang seniman bela diri tingkat 6 sepertimu bisa mendaratkan serangan di tubuhku? Kalau begitu, aku akan menghabisimu terlebih dahulu, baru setelah itu aku akan menghabisi si gadis berambut perak." Tapi, orang itu langsung merasakan hawa yang mirip dengan monster buas di belakangnya. Sebelum dia sempat menghabisi Xiao Ruosui, dia bilang, "Sia, Joralak Suk Hyuk Juralis Des." Wadaw, setan, peri anjir nyeri. Rupanya orang yang mengeluarkan hawa membunuh yang sangat kuat itu tidak lain adalah Luo Huotian. Dia berkata, "Berani sekali semut sepertimu menyelinap saat sedang bertarung melawanku." Xiao Ruosui pun hanya diam saja melihatnya tanpa berkata apa-apa, karena dia juga merasakan hal yang sama di saat Luo Huotian mengeluarkan hawa yang sangat kuat yang juga bisa dirasakan olehnya. Melihat Luo Huotian kembali ke garis pertahanan, Lin Xiu pun bertanya, "Kenapa kau kembali ke sini? Bagaimana dengan orang-orang yang berada di garis depan itu? Apakah mereka semua melarikan diri?" Luo Huotian pun tertawa dengan keras dan berkata, "Haha, kalau hanya melawan sekumpulan pemula seperti mereka, aku hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja untuk menghabisi mereka semua." Dan benar saja, tumpukan pun bergeletakan di tempat itu. Setelah Luo Huotian membunuh mereka tanpa ampun, setelah menunjukkan wujud aslinya sebagai seorang seniman bela diri tingkat 8. Wajah Xiao Ruosui pun langsung berubah menjadi pucat dan mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya. Setelah dia melihat banyak sekali tumpukan mayat dari para seniman bela diri tingkat 6 dan juga 7 yang telah dibunuh Luo Huotian seorang diri. Sama halnya dengan Lin Xiu, dia juga merasa terkejut dan merasa ngeri melihatnya. Dia bilang, "Kau bisa menghabisi mereka semua dengan sangat cepat. Jika aku tidak melihatnya sendiri, aku mungkin tidak akan percaya." Kemudian, sebelum Luoyi berhasil menyerap energi spiritual bunga teratai es apinya, ceritanya pun bersambung. Waktos nasib sakit halanya pemirsa. Engke tepang deui lah jeung dewek di itu di markas Jagongora Pusat. Maju dan berjaya terus Jagongora Throat Lovers.